Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Amalia Firdausya Nurbaiti. Saya dari kelas PAI 4E. Di sini saya ingin menjelaskan tentang menghiasi pribadi dengan berprasangka baik dan beramal soleh. Mau tahu apa itu berprasangka baik dan beramal soleh? Yuk, ikutin, cekidot. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang berprasangka baik. Apa sih itu berprasangka baik? Atau bisa disebut dengan husnudzon? Berprasangka baik atau husnudzon yaitu perilaku atau sifat yang terpuji, yang baik, yang harus kita miliki dan yang harus orang muslim miliki. Lawan kata dari husnudzon itu yaitu suudzon atau berprasangka buruk. Nah, berprasangka buruk ini perilaku tercela, sifat tercela yang harus kita jauhi, bukan yang harus kita miliki. Nah, sifat husnudzon ini mendatangkan kerugian untuk kita, bagi yang melakukannya dan bagi orang lain. Kerugiannya apa sih? Ya iyalah, pasti tentu kerugian, karena kerugiannya itu kita tidak mendapatkan pahala, yang malah kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita jauhi sifat suudzon tersebut dan tanamkan diri kita sifat husnudzon. Husnudzon itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, husnudzon kepada diri kita sendiri, dan yang ketiga, husnudzon kepada orang lain. Nah, saya ambil contoh ya salah satu dari ketiga tersebut, yaitu misalkan ada seseorang atau bisa disebut si A. Si A tersebut rajin sekali ibadahnya, dia tuh sering sekali ke masjid misalkan. Sholat sunah-sunahnya pun dia rajin sekali. Ada orang atau misalkan si B. Nah, si B tersebut memandang, tuh orang rajin banget sih ibadahnya, mungkin ingin dipandang sama orang lain. Nah, itu kita sudah melakukan sifat suudzon kepada orang tersebut. Nah, bagaimana kita menanamkan diri kita untuk bersifat-sifat husnudzon? Dengan cara misalkan si A itu kan rajin sekali di ibadahnya. Nah, kita berhusnudzon seperti ini. Mungkin dengan orang tersebut rajin sekali ibadahnya, ingin memotivasi ke semuanya, ke teman-temannya, ke kita atau ke siapapun, agar kita lebih giat lagi, agar kita lebih tekun lagi beribadahnya kepada Allah. Nah, itu sifat husnudzon. Maka dari itu kita tanamkan ke diri kita sifat husnudzon tersebut, hilangkan sifat suudzon, berburuk sangka itu. Ya, tadi sudah disebutkan ya, bagian-bagian dari berprasangka baik atau husnudzon itu ada 3. Sekarang saya ingin menjelaskan yaitu manfaat berprasangka baik. Manfaatnya sebenarnya banyak sekali, cuman di sini saya ingin menjelaskan manfaatnya ada 5. Yang pertama itu hidup kita akan tenang. Hidup kita menjadi tenang dan optimis. Dan yang kedua, yakin bahwa terdapat hikmah dari segala penderitaan, masalah atau apapun. Yang ketiga, yaitu membentuk pribadi yang tangguh. Dan yang keempat, membuat orang menjadi tangguh pendirian. Dan yang kelima, yaitu menjadikan seorang kreatif. Itu mungkin manfaat dari sifat husnudzon. Banyak sekali sebenarnya manfaat-manfaat dari sifat husnudzon itu ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu ada 5 tadi yang sudah saya sebutkan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang apa sih amal soleh itu. Yuk, ikutin. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang beramal soleh. Tahukah kalian apa sih beramal soleh itu? Nah, beramal soleh itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Asr ayat 2-3, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi husn illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, dari pengertian amal soleh ada juga manfaat-manfaat beramal soleh. Yang pertama yaitu diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Dan yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Dan yang keempat yaitu dihapuskan dari dosa-dosanya. Maka dari itu, untuk kita semua, tanamkan diri kita untuk beramal soleh. Contohnya ya dari beramal soleh tersebut, misalkan mungkin contohnya itu seperti kita membantu orang tua dalam keadaan susah, itu contoh beramal soleh. Ya, cukup sekian apa yang sudah saya paparkan dari materi tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kekurangan datang dari diri saya sendiri dan kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.